Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini bersama saya Puji Lestari? Inilah kabar Indonesia. Pemirsa, berita pertama datang dari Palembang, Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan menangkap 7 tersangka penyelundupan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan solar sebanyak 81 ton yang akan dikirim melalui jalur laut menuju ke Lampung. PLT Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan AKBP Putu Yuda Prawira menjelaskan, stok BBM tersebut diperoleh dari wilayah Sangadesa dan Babatoman, Kabupaten Munis Banyu Asin, Sumatera Selatan. Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan menangkap 7 tersangka penyelundupan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite dan solar di 2 lokasi yang berbeda, kawasan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Adapun jenis barang bukti yang disita berupa 7 unit truk, 1 unit kapal SPOB, mesin pompa, selang sepanjang 100 meter, 81 ton BBM jenis Pertalite dan solar yang rencananya akan dikirim ke Lampung menggunakan jalur laut. PLT Direktur Reskrimsus Polda Sumatera Selatan AKBP Putu Yuda Prawira pada Jumat 22 September mengatakan para tersangka mengambil stok BBM yang akan diselundupkan dari 2 desa di Kabupaten Musi Banyu Asin. Hasil dari pemeriksaan para tersangka, BBM jenis solar dan premium ini didapat dari desa dari kecamatan Sangadesa dan Babatoman, Kabupaten Ubah. Para pelaku dikenakan pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dan pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pemirsa, pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat menyerahkan kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan kepada 238 nelayan di Kampung Nelayan Pasien Tigo, Kecamatan Koto Tengah. Pembayaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan ini berasal dari anggaran Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat menyerahkan 238 kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan di Kampung Nelayan Pasienan Tigo, Koto Tengah. Para nelayan ini berasal dari 5 kecamatan, yakni Koto Tengah, Padang Utara, Padang Selatan, Padang Barat, dan Lubuk Begalung. Wali Kota Padang Hendri Septa menjelaskan, penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Ada di sepanjang pantai, yaitu dari Kecamatan Kota Tengah ada sekitar 100-an lebih, itu sisanya dari Kecamatan Padang Utara, Padang Barat, Padang Selatan, dan Lubuk Begalung. Jadi ini sudah dibagi sesuai proporsi. Itu harapan kita nantinya BPJS akan meringankan beban ya dari keluarga nelayan yang ada di Kota Padang, sebagaimana kita juga pemerintah Kota Padang memikirkan keluarga-keluarga dari berbagai latar belakang. Ia menambahkan, profesi nelayan memiliki risiko keselamatan yang tinggi, sehingga dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan membantu peserta dalam pengobatan jika terjadi kecelakaan saat bekerja. Tidak hanya itu, jika terjadi kecelakaan hingga meninggal dunia, ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapat santunan kematian sebesar Rp42 juta. Untuk program jaminan sosial ini, pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di mana untuk pembayaran kepesertaan nelayan berasal dari anggaran provinsi. Saat ini, jumlah nelayan di Kota Padang berjumlah 7.057 orang, dan baru sedikit yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemkot Padang terus melakukan pendataan secara bertahap untuk nelayan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menggelar kompetisi nasional teknisi AC residensial di Bekasi, Jawa Barat. Lomba tersebut diikuti oleh 13 teknisi dari berbagai daerah di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ozon Sedunia. Satu, misalnya Anda telat 10 menit, Anda akan kehilangan 10. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara kompetisi nasional teknisi mesin penyejuk udara atau AC pada Jumat 22 September. Sebanyak 13 peserta datang dari berbagai daerah saling mengadu keterampilan untuk memasang AC. Mereka diberi waktu 2,5 jam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kecepatan, kerapihan, dan keamanan saat memasang AC menjadi kriteria penilaian para juri. Staf ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Novia Widianingtis menjelaskan, lomba ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Ozon Sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 September. Dan ini menurut saya sangat penting dan urgent sekali ya, karena kebutuhannya sudah sangat mendesak untuk kita punya teknisi-teknisi RAC yang unggul gitu, yang berkualitas, yang berkompeten, supaya bisa membantu target pemerintah di dalam penghapusan bahan perusak ozon. Ya. Salah seorang peserta dari Sorong, Papua Barat Daya, Abu Khoiri, mengaku sudah mempersiapkan diri dengan cara berlatih sebelum mengikuti lomba ini. Kalau untuk persiapan sih kita lebih mengutamakan biar apa yang kita kerjakan seperti freon atau refrigeran itu nggak terlepas ke alam ya. Biar ozon itu lebih terjaga gitu. Pemerintah memproyeksikan penghapusan hidrofluorokarbon atau HCFC pada tahun 2030. Untuk itu, pemerintah tengah berupaya mengurangi impor HCFC tersebut secara bertahap. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Kami ya dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sebuah video singkat sempat menyebar di media sosial tentang patung Soekarno yang dibuat tidak mirip dengan sosok sang proklamator. Patung yang sedang dalam tahap pengerjaan tersebut terletak di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemkab Banyuasin pun bersuara. Sekretaris Daerah Banyuasin mengatakan jika tidak sesuai, maka pihak ketiga yang mengerjakan patung tersebut tidak akan dibayar. Pembangunan patung Soekarno yang berada di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan viral di media sosial sebab dinilai tidak mirip dan jauh dari sosok asli sang proklamator. Patung dengan tinggi 10 meter tersebut dibangun di depan lokasi perencanaan pembangunan Sarana Pusat Olahraga Banyuasin dengan menggunakan anggaran APBD sebesar 500 juta rupiah. Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim pada Jumat 22 September menjelaskan, patung yang dibangun oleh pihak ketiga tersebut masih dalam proses pembangunan yang baru berjalan 1 bulan. Ditargetkan pembangunan patung akan selesai pada Desember mendatang. Pemerintah Banyuasin akan tetap memantau perkembangan pengerjaan patung agar bisa selesai sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kan kegiatan ini kan belum selesai. Nah, kalau belum selesai itu kan pasti akan dilakukan cek, kemudian lagi akan kita lakukan revisi. Bahkan kita bisa mengambil tindakan kalau tidak sesuai kita tidak akan bayar. Saat ini pemerintah Kabupaten Banyuasin memutuskan untuk menutup wajah patung Soekarno hingga proses pembangunan dinyatakan selesai. Pemirsa, para penyandang disabilitas di Yayasan Precious One mendobrak batas dalam diri mereka dengan menghasilkan produk kria bernilai jual tinggi. Ratnawati Sutejo yang merupakan pendiri yayasan mengungkapkan harapannya agar UMKM penyandang disabilitas bisa naik kelas dan mandiri. Keterbatasan fisik tak jadi penghalang untuk menciptakan karya. Itulah yang ditunjukkan para penyandang disabilitas di yayasan bernama Precious One. Precious One sendiri adalah yayasan yang memberdayakan para penyandang disabilitas. Sari adalah satu di antaranya. Penyandang tuli berusia 40 tahun ini sehari-hari membuat berbagai produk kria bernilai jual. Wanita yang telah bergabung dengan yayasan selama 19 tahun ini merasa nyaman bekerja di sini. Tas, pakaian, boneka hingga ragam souvenir dibuat Sari bersama puluhan penyandang disabilitas lainnya.
Dibanderol dengan harga bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Peminat karya mereka bahkan sampai Singapura dan Amerika Serikat. Ini adalah satu bukti karya penyandang disabilitas juga patut diperhitungkan. Cita-cita mulia ini juga diterapkan pendiri yayasan untuk memberdayakan penyandang disabilitas di luar DKI Jakarta. Jadi dengan program pendampingan yang kami lakukan, kami berharap mereka sama-sama naik kelas agar mereka bisa mandiri ekonominya di rumah mereka masing-masing dan mereka bisa berkembang tentunya setelah kami kurasi. Senam ringan bersama juga dilakukan 2 kali sehari untuk relaksasi di tengah aktivitas menciptakan karya. Semua hal yang dilakukan Ratna semata-mata agar para penyandang disabilitas mampu membuat produk berkualitas. Dengan begini, karya mereka tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Karya penyandang disabilitas dibeli bukan karena sekedar iba, tapi memang memiliki kualitas yang tak kalah dengan produk serupa di pasaran. Pemirsa, guna melestarikan budaya Papua, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 22 Papua mengadakan pergelaran budaya Nusantara Nambwe Creative Festival yang diselenggarakan pada 21 hingga 24 September 2023. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya Papua, khususnya bagi generasi muda. Beragam atraksi dan seni budaya tampil dalam Nambwe Creative Festival yang diikuti 30 sanggar seni di kota Jayapura, Papua dengan tema Kami Menari dan Menyanyi dari Papua untuk Nusantara. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Papua Trade Center Entrop mulai dari tanggal 21 hingga 24 September yang digagas oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 22 Papua berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 22 Papua, Desi Pola Usmani di Jayapura 22 September mengatakan, Nambwe Creative Festival ini merupakan ajang untuk menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya Papua, khususnya bagi generasi muda. Untuk memberikan sebenarnya fasilitas bagi mereka atau tempat mengekspresikan budaya mereka masing-masing dari daerah, juga dari anak-anak kita, terutama anak-anak Papua. Mengapa? Karena mereka butuh panggung. Mereka banyak yang tahu menari, banyak yang tahu menyanyi, tetapi mereka membutuhkan ruang publik. Mari masyarakat, Bapak Ibu, orang tua bawa anak-anak untuk melihat budaya kita yang ada di Papua yang beraneka ragam. Sementara itu, dalam sambutannya, penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumah Sukun berharap festival ini mampu menjadi penghubung seluruh lapisan masyarakat Papua. Festival ini harus mengusung banyak fungsi yang di dalamnya terdapat wadah pembelajaran, penyampaian informasi, menjadi media komunikasi dan diskusi bagi seluruh komponen masyarakat, sarana promosi dan pemasaran, serta menjadi pendorong perekonomian masyarakat yang mandiri dalam mendukung pembangunan dan demi kemajuan tanah Papua. Nambwe Creative Festival merupakan sebuah festival kolaborasi yang diselenggarakan setiap tahun dengan menghimpun jejaring komunitas kreatif di kota Jayapura. Selain memperkenalkan keragaman budaya Papua, festival ini juga bertujuan untuk menampilkan potensi ekonomi kreatif lokal. Pemirsa, Museum Bahari selain mengoleksi ratusan benda kuno, ternyata juga menyimpan sejarah penting kebaharian di tanah air. Kawasan bangunan cagar budaya di Penjaringan, Jakarta Utara itu pernah menjadi titik nol meridian yang berfungsi sebagai acuan waktu untuk setiap kapal asing yang berlayar masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Sunda Kelapa. Tahukah Anda, ternyata selain mengoleksi ratusan benda kuno seperti kapal-kapal tradisional Indonesia, Museum Bahari juga menyimpan sebuah sejarah penting
dunia pelayaran di tanah air. Kawasan bangunan cagar budaya yang berlokasi di Penjaringan, Jakarta Utara ini pernah menjadi titik nol meridian pelayaran kapal pada era kolonial Belanda di Indonesia. Sekitar tahun 1700 hingga awal 1800-an, titik nol meridian ini berfungsi sebagai sinyal waktu bagi setiap kapal asing yang berlayar masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Sunda Kelapa di Batavia atau DKI Jakarta saat ini. Edukator Museum Bahari, Firman, mengatakan titik nol meridian atau sinyal waktu tersebut terletak di Menara Tera yang berada di bagian depan museum. Sebelum menjadi museum, Menara Tera itu merupakan pintu gerbang yang dekat dengan perlintasan kapal asing pengangkut rempah ketika keluar masuk Pelabuhan Sunda Kelapa. Menara Tera memiliki kemampuan mekanis untuk menggerakkan sebuah bola batu setiap jam 12 siang dan malam ke atas bangunan. Saat itulah pelayar mencocokkan ulang waktu berlayar mereka. Nah, fungsinya itu hampir sama seperti GMT, Greenwich Meridian Time. Jadi di sini ketika itu menjadi penghitungan waktu utama di Batavia. Jadi ketika orang-orang masuk dari Pelabuhan Sunda Kelapa akan menyesuaikan waktu dengan melihat bola waktu yang ada di menara sinyal. Firman, yang juga akademisi pengetahuan budaya Universitas Indonesia ini menambahkan, kemampuan mekanis sinyal waktu di Menara Tera itu saat ini sudah tidak ada lagi. Menara sinyal tak lagi berfungsi sejak aktivitas bongkar muat Pelabuhan Sunda Kelapa pindah ke Tanjung Priok. Sebagai bukti, tanda sinyal waktu sebagai titik nol meridian itu dituliskan dalam aksara Cina di atas dua lempengan batu di dasar Menara Tera. Kalau Menara Syah Bandar itu memang menjadi bagian dari pengelolaan unit pengelola Museum Kebarian Jakarta. Menjadi satu kompleks sebenarnya dengan Museum Bahari. Itu dari mulai pemerintah Hindia Belanda memang sudah ada ya, dan adapun dijadikan museum itu baru di tahun 1977 sama dengan bagian dari museum ini. Gedung ini yang dulu sebagai gudang rempah VOC dan juga area Menara Syah Bandar yang di sampingnya ada gedung Tera ya, tempat di mana dibuat titik nol ya, tapi ini titik nolnya titik nol meridian Batavia yang digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda dulu sebagai acuan pelayaran. Kepala museum menambahkan keberadaan titik nol meridian di Menara Tera menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung museum. Museum Bahari dikunjungi lebih kurang 300 wisatawan dalam sehari, terdiri dari turis domestik dan mancanegara. Banyak pengunjung yang beranggapan Museum Bahari sebagai titik 0 km Jakarta, padahal titik 0 km yang dimaksud adalah Monas. Sementara Menara Tera yang ada di Museum Bahari merupakan titik 0 meridian pelayaran kapal di era kolonial Belanda. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.